Halo semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di video kali ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita masih seputar HTML. Nah, tapi kita akan lanjutkan, jadi kita nggak akan mulai dari awal. Jadi buat teman-teman yang mau melihat materi-materi sebelumnya, silahkan teman-teman bisa tonton di video sebelumnya. Tapi kalau teman-teman mau langsung mempelajari materi ini, silahkan teman-teman kunjungi di website withrischool.com dan teman-teman bisa langsung masuk ke bagian HTML. Nah, di topik atau di video kali ini, topik yang akan kita bahas atau kita pelajari adalah terkait dengan list di HTML gitu. Apa itu list dan seperti apa kegunaannya, nanti kita akan bahas atau belajar bareng di video kali ini. Oke, kita akan langsung masuk ke topik pembahasan pertama kita, teman-teman. Di sini kita akan langsung kenalan dengan HTML list. HTML list memungkinkan kita sebagai programmer untuk mengelompokkan beberapa item yang berhubungan di dalam sebuah list ya. Jadi intinya adalah mengelompokkan data-data atau item yang saling berkaitan di dalam sebuah list. Di HTML sendiri ada dua jenis list, teman-teman. Ada dua jenis list. Yang pertama adalah unordered list dan yang kedua adalah ordered list. Bedanya apa antara unordered list sama ordered list? Di sini kalau unordered list, itemnya itu atau setiap itemnya itu ditandai dengan bullet point seperti ini ya, teman-teman. Bullet point seperti ini. Nah, sedangkan untuk ordered list ditandai untuk setiap itemnya dengan bisa numerik, bisa juga alfabet gitu teman-teman ya. Bisa numerik dan bisa juga alfabet. Oke, itu dia mungkin untuk intro daripada HTML list-nya. Nanti seperti apa cara pemakaiannya kita akan kenalan dengan masing-masing list di HTML, baik unordered list dan juga ordered list. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan pertama kita di sini teman-teman, yang dimana list yang akan kita bahas adalah unordered list HTML. Oke, di sini unordered list diawali dengan UL tag atau UL elemen ya. Jadi kalau kita mau bikin unordered list, maka kita perlu mengawali dengan UL tag. Lalu di setiap itemnya atau di setiap datanya diawali dengan LI tag atau LI elemen, teman-teman. Nah, di sini setiap item listnya akan diawali dengan bullet point ya, atau sebuah lingkaran hitam yang kecil ya, teman-teman ya, lingkaran hitam yang kecil secara default. Tapi tenang aja, untuk yang bagian ini kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Nanti ada beberapa pilihan untuk markernya atau tandanya, apakah mau bulat hitam atau pakai tanda yang lain. Oke, kita akan langsung cobain untuk yang bagian unordered di sini, teman-teman. Jadi kurang lebih di sini ada contohnya untuk membuat unordered list, teman-teman. Untuk membuat unordered list. Jadi pakai UL, terus di dalam UL-nya ada LI, di dalam LI-nya adalah item-item yang mau kita print di dalam unordered list. Oke, kita langsung masuk ke bagian codingnya. Jadi buat teman-teman, di sini aku pakai project dari video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar, silahkan teman-teman buat folder terlebih dahulu, namanya bebas. Di sini aku kasih namanya belajar HTML. Lalu siapkan sebuah file index HTML. Lalu teman-teman boleh bikin started code-nya seperti ini, teman-teman. Jadi ini ada dokumen HTML, ada heading sama ada body. Bodinya kita kosongin dulu aja. Nah, kalau udah disiapkan, nanti teman-teman bisa langsung double klik apa namanya?
filenya nanti dia akan kebuka. Di sini masih kosong, jadi belum kelihatan. Mungkin aku akan buka di bagian ini, teman-teman. Aku akan copy untuk bagian URL-nya. Lalu aku akan buka sebuah browser baru di sini. Oke, untuk ngelihat hasilnya ya. Aku akan pastekan di sini. Nah, hasilnya akan kelihatan di sebelah kiri. Jadi kita akan buka side by side. Oke, biar kelihatan mungkin di sini aku akan bikin H1 belajar list ya. Mungkin ini aku akan kecilin teman-teman. Oke, kalau udah kita refresh. Nah, sekarang sudah muncul. Artinya kode kita sudah kebuka di bagian browsernya. Oke, kita akan lanjut ke bagian dokumentasinya. Nah, di sini kita akan coba copy untuk kode bagian ini, teman-teman. Lalu kita pastikan di dalam text editor kita. Oke, di sini kalau teman-teman lihat, sekarang hasilnya sudah muncul. Jadi, semudah ini untuk membuat sebuah unordered list, teman-teman. Jadi, di sini teman-teman bisa pakai UL, di dalam UL ada LI, di dalam LI adalah list yang mau teman-teman print. Kalau teman-teman mau nambah, tinggal di sini tambahin aja LI, lalu di sini ada tes misalkan. Maka secara otomatis nanti dia akan masuk ke dalam list yang sudah kita buat. Oke, itu untuk unordered list, dan di sini ada juga yang namanya ordered list ya, ordered list. Nah, di sini bedanya apa antara unordered list dengan ordered list? Bedanya adalah di sini diawali untuk membuat unordered list diawali dengan OL atau ordered list ya gitu. OL tag, dan setiap itemnya diawali dengan LI tag ya. Jadi sama kalau untuk itemnya diawali dengan LI tag, dan di sini untuk list itemnya akan ditandai dengan number secara default gitu. Jadi untuk setiap itemnya, di sini akan diawali dengan number atau ditandai dengan number ya. Beda dengan tadi yang unordered list. Dia ditandai dengan bullet point seperti ini, teman-teman. Oke, kita akan coba contohkan untuk yang bagian ini, teman-teman. Oke, di sini aku akan bikin ordered list. Oke, lalu di sini mungkin kita akan tambahkan HR, teman-teman, horizontal line. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Untuk yang atas ini unordered list, kalau yang bawah adalah ordered list. Nah, bedanya apa? Bedanya di bagian markernya, teman-teman. Kalau secara tampilan ya, kalau unordered list pakai bullet point, kalau ordered list secara default pakai numerik atau angka. Di sini teman-teman juga bisa nambahin sesuai dengan kebutuhan teman-teman, gitu. Oke, sama bedanya di sini kalau ordered list pakai OL, kalau unordered list di sini pakai UL. Oke, kita balik lagi ke bagian dokumentasi, teman-teman, dan di sini ada list yang lain, teman-teman ya. Tadi kita udah ngelihat antara unordered list dan ordered list. Di bagian ini kita akan ngelihat jenis list yang lain, namanya adalah HTML list description gitu. Nah, di sini HTML juga support yang namanya description list atau list description. Sebuah description list adalah sebuah list atau daftar dari istilah ya atau term dengan sebuah deskripsi untuk setiap termnya gitu. Jadi kalau teman-teman punya daftar istilah dan teman-teman pengen nampilin dalam sebuah list, teman-teman bisa pakai yang namanya description list gitu. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, untuk membuat sebuah description list, kita awali dengan DL tag ya, yang dimana DL tag ini untuk menentukan description listnya atau pembungkusnya atau kontainernya teman-teman. Lalu ada DT text yang menentukan term atau name-nya atau istilahnya. Dan di sini ada tag yang lain namanya DD atau description description mungkin ya. Jadi di sini untuk menentukan atau untuk mendeskripsikan setiap
termnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih contohnya seperti ini, DL ini kontainernya, description list, terus ada DT, description term, sama di sini DD, description describe ya. Oke, di sini describe in a description list. Oke. Oke, kita akan coba aja teman-teman copy untuk yang bagian ini biar teman-teman lihat hasilnya. Aku akan pakai HR lagi. Lalu di sini kita akan lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Jadi kayak kita ngelihat sebuah list gitu kan, dan di setiap listnya ada description. Kalau yang tadi unordered list, list biasa di sini pakai bullet point. Kalau ordered list, dia list biasa pakai numbering secara default, dan di sini ada sebuah list yang memiliki description untuk description list. Jadi ini jenis list yang ada di HTML yang bisa kita gunakan. Untuk yang bagian terakhir ini lumayan cukup tidak sesederhana dua list yang di atas ya. Jadi di sini ada DL untuk membuat description list, terus ada DT ini untuk menentukan termnya atau listnya, lalu di sini DD untuk menentukan description daripada termnya, teman-teman. Jadi misalkan kalau kita coba buat DD yang lain, nah di sini nanti ya descriptionnya bisa ada dua teman-teman ya. Jadi kalau misalkan oh aku mau bikin description uh, description term yang lain, misalkan di sini berarti pakai DT tes, lalu di sini kita tinggal bikin aja DD-nya teman-teman. Misalkan ini tes description. Nanti hasilnya akan muncul di bagian bawah seperti ini gitu. Oke. Itu dia untuk jenis-jenis list di HTML. Jadi ada unordered list, ada ordered list, sama yang terakhir ada yang namanya HTML description list gitu. Oke, di sini ada latihan. Kita coba jawab bareng. Kalau teman-teman mau coba jawab, silakan di-post dulu videonya. Apa nama tag yang benar untuk list item? Harusnya LI. Oke, jawabannya benar. Dan di sini ada beberapa tag listnya yang bisa teman-teman gunakan. Ada UL untuk unordered list, ada OL ordered list, LI untuk list item, DL untuk description list, DT untuk description term gitu kan, dan DD untuk mendeskripsikan dari termnya gitu. Oke, kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Ini baru sekedar intro untuk list-list yang ada di dalam HTML. Oke, berikutnya yang akan kita bahas adalah di sini unordered list ya, teman-teman. Kita akan coba bahas lebih dalam terkait dengan unordered list. Di sini jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di perkenalan unordered list. Jadi untuk mendefinisikan sebuah unordered list, kita bisa menggunakan UL untuk mendefinisikan sebuah unordered list atau bullet point list ya, teman-teman. Oke, unordered list HTML di sini adalah sebuah list gitu kan, atau unordered list diawali dengan sebuah UL tag dan setiap itemnya diawali dengan LI tag ya. Dan ini udah kita bahas. Jadi untuk membuat unordered list kita bisa awali dengan UL, lalu di setiap UL-nya kita bisa awali dengan LI untuk menyimpan list yang mau kita tampilkan. Oke. Nah, di sini sekali lagi listnya akan ditandai dengan sebuah bullet point, teman-teman akan ditandai dengan sebuah bullet point. Jadi kalau kita copy, ini aku akan ulang lagi, jadi biar teman-teman kebayang. Mungkin yang ini akan kita hapus, teman-teman. Oke, kita refresh. Kita akan copy lagi dan paste di bagian sini. Hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Ini secara default, apa namanya, unordered list yang kita punya. Jadi sekali lagi kalau unordered list ditandai dengan bullet point seperti ini untuk setiap listnya. Oke,
Oke, unordered list, kita bisa milih sebuah marker untuk setiap list itemnya. Tadi secara default kalau kita lihat markernya ini atau tandanya ini menggunakan bullet point ya. Tapi tenang aja, kita bisa menentukan marker sesuai dengan yang kita mau teman-teman. Dan di sini udah ada beberapa jenis marker yang bisa kita pilih. Nah, untuk mengganti markernya atau tandanya, di sini kita bisa menggunakan CSS property namanya list style type gitu kan, yang digunakan untuk mendefinisikan jenis atau gaya daripada list item markernya, teman-teman. Gitu. Jadi secara default dia bullet point, kalau teman-teman mau ganti bisa pakai list item type. Oke. Nah, ini juga bisa memiliki beberapa value, which is seperti yang di bawah. Jadi ini value-value yang sudah disediakan atau yang bisa kita pilih. Ada this, ini pakai bullet point ya, seperti yang tadi sudah kita lihat. Secara default, value-nya adalah this, terus teman-teman juga bisa pakai circle, terus di sini pakai square atau none gitu teman-teman ya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Di sini udah ada contohnya, teman-teman. Di sini udah ada contohnya. Kita akan cobain, berarti ini kita pasang di bagian UL-nya. Di sini kita akan pakai style. Terus di dalam style kita pilih list style type ya. List style type secara default harusnya this ya, teman-teman. Nah, ini nggak ada perubahan kalau kita pakai this. Kita akan coba pakai contoh yang lain, which is circle. Hasilnya akan jadi seperti apa? Kita tinggal ganti aja di sini. Circle. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Circle ya. Kalau tadi this itu ya kerang atau ada warnanya hitam, tapi kalau circle di sini warnanya adalah seperti ini ya. Bulat, tapi ya nggak berwarna ya, gitu. Tetap putih di dalam. Oke, ada juga contoh yang lain di sini teman-teman juga bisa pakai square. Di sini kita akan coba ganti. Oke, square bentuknya seperti ini, jadi kotak hitam teman-teman, kotak hitam. Jadi kalau teman-teman mau ganti marker poinnya dengan square juga akan hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, dan yang terakhir adalah di sini kita coba set yang non ya, hasilnya akan jadi seperti apa. Oke. Oke, kalau non berarti tidak ada markernya ya. Jadi dia kayak list kayak biasa aja, cuma di sini nggak ada markernya. Oke, kalau kita nambahin list yang lain, maka di sini misalkan tes, ya dia tidak akan muncul markernya gitu. Jadi kalau kita set non berarti markernya tidak muncul. Nah, jadi teman-teman bisa pilih dari uh, value yang sudah disediakan di sini sesuai dengan kebutuhan. Bisa this, ini secara default, bisa circle, bisa square, atau non untuk jenis marker si unordered list ini. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah nested HTML list, teman-teman. Jadi di sini kita akan coba bikin nested HTML list ya, teman-teman ya. Nested HTML list atau di dalam list ada list lagi gitu atau nested ya, teman-teman ya. Nah, ini udah ada contoh kodenya. Kita akan coba bikin nested HTML list. Jadi mungkin di sini aku akan bikin jadi lebih sederhana, teman-teman. Oke, ini list yang kita punya. Jadi misalkan si teh ini punya list lagi gitu teman-teman. Si teh ini punya list lagi, cara bikinnya gimana? Jadi teman-teman bisa di dalam LI-nya ini teman-teman bikin UL lagi. Di dalam UL-nya lagi ada LI, lalu misalkan di sini green tea gitu. Kita akan lihat hasilnya akan jadi seperti apa. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi ini adalah nested. Jadi di dalam list ada list lagi. Maka dan secara otomatis di sini untuk bullet point-nya akan ganti ya teman-teman ya, dibedakan dengan bullet point pattern-nya. Nah, kalau teman-teman punya list yang lebih dari satu ya teman-teman tinggal tambahkan aja di bagian LI-nya, misalkan di sini black tea gitu.
Nah, di sini hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini cara kita untuk membuat sebuah nested list di dalam unordered list ya teman-teman ya. Jadi di dalam LI-nya silakan teman-teman bikin lagi UL. Di dalam UL-nya ada LI lagi atau ada list item lagi. Oke, di sini ada catatan bahwa di dalam sebuah item list gitu teman-teman atau di dalam sebuah LI ini dapat berisi sebuah list yang baru sesuai yang sudah kita contohkan tadi. Ini berisi sebuah list yang baru atau dia juga bisa berisi HTML elemen yang lain, misalkan image, link dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di dalam LI ini nggak terbatas cuma untuk teks, tapi juga bisa untuk jenis list yang lain atau bisa juga untuk HTML elemen yang lain kayak gambar dan lain sebagainya. Misal di sini kita akan coba insertkan gambar di dalam mungkin jangan milk ya di dalam tes ini. Oke, berarti kalau kita mau pakai gambar tinggal pakai IMG. Lalu di sini kita tulis src. Oke, misalkan gambarnya apa nih? Kebetulan aku udah punya gambar teman-teman di projectku. Di sini ada gambar Doraemon. Kita akan coba pasang di sini. Berarti src-nya kita arahkan ke folder image, ke gambar Doraemon. Misalkan di sini ALT-nya kita tulis Doraemon. Nah, maka di sini akan muncul si gambar Doraemonnya. Misalkan kita bisa set width-nya 100 atau 50 biar nggak terlalu besar. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita bisa memiliki sebuah gambar atau memasang sebuah gambar di dalam LI gitu. Jadi di dalam LI ini bisa memiliki teks, juga bisa memiliki list yang lain atau bahkan bisa memiliki komponen atau elemen HTML yang lain teman-teman. Jadi teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, di sini berikutnya yang akan kita bahas adalah horizontal list. Horizontal list, teman-teman. Jadi di sini kita akan coba buat sebuah horizontal list menggunakan CSS ya. Oke, di sini HTML list dapat di styling dengan cara yang berbeda-beda, dengan banyak cara yang berbeda-beda dengan CSS ya. Jadi intinya teman-teman bisa melakukan styling untuk list yang teman-teman miliki sesuai dengan kebutuhan. Nah, salah satu cara yang sangat populer atau cara yang populer adalah untuk melakukan styling terhadap list secara horizontal ya, teman-teman. Secara horizontal yang dimana untuk membuat sebuah menu navigasi atau navigasi menu gitu. Nah, di sini kita akan coba buat sebuah list, teman-teman. Ini udah ada contoh-contohnya. Nanti kita akan coba mengikuti kode yang di sini. Cuma di sini kita akan step by step untuk membuat sebuah horizontal list ini, teman-teman. Oke, jadi di sini mungkin aku akan copy dulu untuk kode yang ini. Ini akan aku hapus, teman-teman. Oke, kita akan copy, pastekan di sini dan di sini untuk list yang kita miliki. Nah, secara default di sini kalau kita lihat ini sebuah list kayak biasanya unordered list, sebuah list yang ada bullet point-nya, cuma di dalamnya nggak cuma teks ya, tapi di sini kita memiliki sebuah link pakai tag A atau anchor ya teman-teman. Makanya di sini warnanya jadi warna biru. Nah, kita akan coba buat si list ini seperti sebuah navigasi ya teman-teman ya, atau menu navigasi yang lebih cantik gitu. Oke, di sini kita akan coba bikin mengikuti ini satu persatu. Jadi yang pertama di sini kita akan coba buat si list type-nya ini jadi none, marginnya 0, padding-nya 0, overflow-nya hidden, sama di sini background color-nya 333. Oke, di sini kita akan coba buat styling di bagian tag head ini, teman-teman. Di sini kita akan bikin style, lalu di sini ada CSS selectornya pakai UL karena yang akan kita styling adalah si bagian UL-nya dulu. Di sini
style list type stylenya kita akan jadiin non ya teman-teman. Oke, ini yang pertama gitu. Terus yang kedua di sini paddingnya kita set 0. Oke, terus di sini dia nggak secara default tadi ada paddingnya ya, cuma di sini kita akan jadiin 0 paddingnya biar dia nggak ke tengah, jadi biar ke pinggir. Terus di sini marginnya kita set juga 0 ya teman-teman. Oke, kita balik lagi overflow-nya di sini. Overflow itu nanti kayak apa ya? eh buat apa ya namanya? Buat si scrollnya itu biar nggak kelihatan di sini overflow-nya hidden teman-teman. Oke, ini nggak kelihatan. Terus di sini kita ganti yang terakhir adalah background color-nya ya. Gitu. Background color-nya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini kebetulan dia background color-nya warna abu-abu ya, kayak hitam seperti itu. Oke, ini untuk listnya teman-teman. Jadi untuk sementara kayak gini dulu. Jadi kalau kita tambahin styling UL-nya, untuk UL-nya maka list kita akan jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita akan lanjut melakukan styling untuk bagian LI-nya. Di sini LI-nya kita kasih float-nya jadi left ya gitu. Jadi di sini selektornya yang mau kita styling adalah LI. Lalu di sini float-nya kita set jadi left, teman-teman. Oke, maka dia akan ke pinggir, teman-teman. Jadi maka dia akan di-arrange secara horizontal instead of vertikal untuk list yang kita punya ketika kita menambahkan styling float left ya, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke bagian dokumentasi. Nah, berikutnya di sini yang mau kita set adalah bagian A-nya. Jadi di sini sebuah tag A di dalam LI kita akan coba atur stylingnya seperti ini, teman-teman. Kebetulan kita punya sebuah tag A di dalam LI ini. Jadi di sini kita mau atur sebuah tag A di dalam LI dengan displaynya adalah blok di sini. Display blok. Kita akan lihat nggak kelihatan. Terus di sini colornya jadi warna putih. Colornya white. Kita akan lihat. Oke, warna putih berubah teman-teman. Terus di sini tagline-nya center. Tagline-nya center. Kita akan lihat. Oke, terus di sini kita akan set tadi padding-nya 10 px ya. Oke, biar ada jarak gitu antara apa kontennya dengan apa ya sisi daripada si backgroundnya teman-teman ya, ini 10 px 10 px ini juga 10 px, kesininya 10 px, ini pun kesini 10 px, jadi ini jarak antara home dengan news jadi 20 px gitu. Oke, lalu lanjut lagi di sini text decoration-nya jadi non ya. Text decoration harusnya yang garis bawah ini teman-teman. Text decoration-nya jadi non. Kita akan refresh. Nah, nanti text decoration-nya hilang gitu. Jadi atau garis bawahnya hilang gitu ketika kita set jadi non. Nah, sekarang menu kita seperti ini, teman-teman. Jadi udah terlihat seperti navigasi ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita tambahkan di sini kalau misalkan si bagian tag A ini di hover, A yang ada di dalam list ini di hover, kita pengen ganti backgroundnya jadi 111111. Ini warna apa kita nggak tahu, tapi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini berarti LI A hover di sini. Oke, kita mau ganti kalau si A-nya ini di hover atau which is ketika mouse-nya ada di dalam sini di atas daripada tag A-nya, kita mau ganti background-nya teman-teman. Background color-nya jadi warna 1111. Oke. Kita refresh. Nah, warnanya teman-teman bisa lihat ya. Hitamnya lebih kerang. Kalau teman-teman pengen lebih kelihatan di sini mungkin bisa pakai warna merah juga boleh ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini tuh. Warnanya jadi berganti ketika kita
over, teman-teman. Nah, ini dia yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah navigasi menu dengan menggunakan unordered list dan bantuan CSS, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung terkait dengan properti-properti yang ada di CSS, tenang aja, nanti kita akan bahas untuk materi CSS-nya, teman-teman. Nah, jadi di chapter summary-nya di sini kita sudah belajar UL untuk mendefinisikan sebuah unordered list. Kita sudah belajar list type, list style type properti dari CSS untuk menentukan jenis marker yang kita mau. Terus di sini kita menggunakan LI elemen untuk mendefinisikan list item. Di sini kita juga udah belajar bagaimana membuat sebuah nested list. Terus di sini kita juga sudah belajar bagaimana list yang kita punya bisa berisi HTML yang lainnya. Nggak cuma teks, nggak punya list yang lain, tapi juga bisa berisi image dan bahkan link. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja apa yang mau teman-teman taruh di dalam listnya. Terus di sini kita udah belajar untuk menggunakan plotlet CSS property untuk menampilkan list secara horizontal ya, teman-teman. Oke, di sini ada exercise-nya. Silahkan teman-teman bisa jawab dulu kalau mau, videonya di-pause dulu. Di sini kita coba baca bareng-bareng. Apa CSS properti yang benar untuk ketika untuk mendefinisikan sebuah style of list, marker of unordered list, harusnya list style type ya. Harusnya list style type. List style type ya, betul yang A. Oke, jawabannya benar teman-teman. Kita akan lanjut bagian lainnya di video berikutnya. Oke, di sini berikutnya yang akan kita bahas adalah HTML ordered list, yang dimana untuk mendefinisikan sebuah HTML ordered list kita bisa menggunakan OL text untuk mendefinisikan sebuah ordered list. Oke, unordered list secara di sini unordered list dapat apa ya, ditampilkan secara numerik atau alfabet, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menampilkan si ordered list ini pakai angka atau pakai huruf gitu, teman-teman. Oke, unordered list diawali dengan OL text dan setiap itemnya diawali dengan LI text gitu kan. Nah, di sini secara default si ordered listnya ini akan, atau si marker daripada ordered listnya ini akan ditampilkan dengan number atau dengan angka secara default ya, teman-teman, secara default. Kita akan coba intip hasilnya seperti apa. Mungkin di sini aku akan hapus yang bagian stylingnya, teman-teman. Ini aku akan hapus dulu. Oke, terus ini juga akan kita hapus. Sekarang harusnya tampilannya jadi seperti ini. Kita akan ganti jadi pakai OL. Nanti teman-teman bisa lihat bedanya seperti apa. Oke, ini adalah list yang kita miliki ya. Ketika kita menggunakan ordered list, maka di sini markernya akan menggunakan numerik secara default ya, teman-teman. Oke, kalau teman-teman mau tambahin yang lain ya tinggal tambahin LI aja. Di sini berarti tes misalkan, maka listnya akan otomatis masuk ke sini gitu. Nah, jadi ini untuk apa, unordered list ya. Oke, berikutnya di sini kita juga bisa menentukan tipe atribut pada OL, teman-teman ya. Jadi tipe atribut pada OL ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendefinisikan tipe atau jenis marker yang kita mau, gitu teman-teman. Jadi di sini pilihannya ada 5 yang bisa kita pilih. Bisa pakai angka, bisa pakai huruf kapital, terus bisa pakai huruf
kecil di sini atau lowercase, terus bisa juga pakai Romawi huruf besar, tapi Romawinya sama di sini juga bisa pakai Romawi yang huruf kecil, teman-teman. Oke, di sini kita akan cobain teman-teman untuk yang bagian jenis-jenis markernya. Di sini secara default pakai angka 1 ya, atau pakai numbrik. Di sini berarti ada atribut yang namanya type. Lalu di sini kita pilih misalkan 1. Harusnya nggak ada perbedaan. Kenapa? Karena di sini secara default memang dia akan menggunakan numbrik ya. Oke, di sini kita akan coba lagi pakai teman-teman bisa lihat di sini pilihannya. Oke, ini bentar dulu. Oke, di sini kita pakai type. Di sini ada kalau mau pakai huruf besar bisa tulis A, maka di sini akan A, B, C, D huruf besar semua. Kalau mau huruf kecil juga bisa di sini huruf kecil, teman-teman. Terus kalau mau pakai Romawi juga bisa di sini Romawi besar, maka di sini 1, 2, 3, 4. Dan kalau teman-teman mau pakai huruf Romawi yang kecil juga bisa ya di sini. Gitu. Jadi untuk jenis-jenis markernya bisa teman-teman disesuaikan ya. Ini ada 5 jenis yang bisa teman-teman pilih. Numerik, alfabet, terus alfabet kapital atau uppercase sama lowercase, terus ada juga Romawi ya. Romawi uppercase sama lowercase. Oke. Oke, berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah control list counting ya, atau kita bisa mengkontrol counting daripada listnya ya teman-teman ya. Secara default, sebuah ordered list diawali dengan perhitungannya dari 1 ya teman-teman ya, diawali perhitungannya dari 1. Nah, jika kita ingin memulai perhitungannya dari specific number, kita bisa gunakan atribut start ya teman-teman ya. Start atribut. Di sini misalkan startnya dari 50. Nanti kita akan lihat countingnya akan jadi seperti apa. Nah, di sini kita akan ganti coba dari pakai 1 type-nya teman-teman. Oke. Type-nya 1 di sini maka dia akan nulis pakai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan di sini countingnya akan dimulai dari angka 1 teman-teman. Dari angka 1. Nah, kalau teman-teman mau mulai dengan specific number yang teman-teman mau, bisa pakai atribut start katanya. Lalu di sini teman-teman tinggal tulis misalkan 50. Maka di sini listnya akan dimulai dengan angka 50, 51, 52, 53 dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa atur untuk countingnya teman-teman ya. Counting start-nya ini kita bisa atur dengan menggunakan atribut start gitu teman-teman. Oke, berikutnya seperti si ordered list ini juga bisa kita gunakan nested ya, atau kita bisa membuat sebuah nested ordered list di HTML gitu teman-teman. Caranya mirip seperti unordered list, jadi di dalam LI-nya ini kita bisa buat OL lagi, lalu di dalam OL-nya ada LI lagi gitu. Oke, kita akan coba hapus yang bagian ininya, teman-teman, biar nggak terlalu panjang kodenya. Ini ordered list kita. Lalu di sini misalkan bagian T-nya ini dia punya list yang lain, maka di sini kita bisa pakai OL, teman-teman. Terus di sini berarti ada LI, berarti di sini green tea, misalkan. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Gitu. Terus di sini kalau misalkan ada LI yang lain berarti di sini black tea. Oke, kita save di sini kita lihat hasilnya akan jadi seperti ini. Harusnya black. Oke, akan jadi seperti ini. Jadi ini untuk kita membuat sebuah nested ordered list ya. Jadi di dalam LI-nya teman-teman bisa pakai OL gitu. Lalu di dalam OL-nya pakai LI lagi. Dan seperti biasa kita juga bisa menentukan untuk
type di dalam LI-nya ini. Misalkan, oh ini bagian dalamnya nggak lagi pengen pakai huruf atau pakai angka, pengennya pakai huruf kecil ya teman-teman, tinggal tulis aja type-nya, maka di sini bagian nested-nya akan jadi huruf gitu untuk markernya. Gitu teman-teman ya. Jadi di sini juga sebenarnya nggak masalah kalau teman-teman mau startnya misalkan 50, ini juga nggak jadi masalah. Maka di sini startnya 50, 51, yang bagian 51 ini punya nested list dan di sini markernya menggunakan uh, alfabet lowercase ya teman-teman. Ini cara kita untuk membuat sebuah nested list dan di sini sama teman-teman. Jadi LI ini dapat berisi nggak cuma teks tapi juga bisa berisi list yang lain dan di sini bisa berisi HTML yang lain seperti image, link dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau teman-teman mau nambahin image sama kayak tadi di sini kita bisa pakai IMG terus src-nya kita arahkan ke image yang kita punya teman-teman di sini. Terus di sini kita kasih oke, kita kasih misalkan di sini ALT-nya adalah Doraemon. Terus di sini kita kasih width-nya misalkan 50 px gitu. Jadi bisa gitu ya. Jadi sekali lagi di dalam list item daripada ordered list-nya itu bisa berisi teks, bisa berisi list yang lain atau bahkan bisa berisi HTML elemen yang lain. Jadi teman-teman bisa menampilkan list sesuai dengan kebutuhan teman. Oke, untuk chapter summary-nya untuk bagian ordered list ini teman-teman bisa menggunakan OL elemen untuk mendefinisikan ordered list, menggunakan type attribute untuk mendefinisikan numbering type atau yang lainnya gitu kan, bisa alfabet, bisa numbering, terus bisa menggunakan LI elemen untuk mendefinisikan list itemnya, terus bisa di nested untuk yang bagian listnya dan di sini list itemnya bisa berisi HTML elemen yang lain. Tadi kita udah contohkan dengan menggunakan image. Oke, di sini ada sebuah latihan apa atribut HTML yang benar untuk mendefinisikan sebuah list marker daripada ordered list ya. Harusnya type ya, teman-teman ya. Atribut type untuk menentukan marker jenis marker apa yang mau kita gunakan. Nah, ini jawabannya benar. Oke, ini untuk materi daripada si ordered list. Oke, berikutnya yang akan kita bahas adalah other list, teman-teman. HTML description list ya. Di sini dia masuk ke dalam list yang lain atau ordered list ya. Nah, di sini HTML juga support yang namanya description list. Oke, HTML description list di sini adalah sebuah description list adalah sebuah list dari sekumpulan istilah teman-teman ya, yang dimana dengan sebuah description untuk setiap istilahnya atau untuk setiap listnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau menampilkan sebuah list daripada istilah dan istilah tersebut punya deskripsi, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya HTML description list. Gimana cara kita buat si HTML description list ini? Nah, jadi yang pertama di sini kita bisa menggunakan tag yang namanya DL gitu kan di sini untuk mendeskripsikan atau mendefine sebuah description list, lalu ada DT untuk mendefinisikan sebuah term atau namanya dan DD untuk mendeskripsikan setiap termnya gitu teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini untuk yang bagian description list teman-teman. Oke, di sini kita akan coba hapus yang bagian sebelumnya teman-teman. Oke, jadi di sini kita bisa pakai yang namanya DL description list. Lalu di sini ada DT. Oke, DT ini adalah termnya yang mau kita tampilkan misalkan di sini
lalu di sini kita juga punya DT yang lain ya, misalkan copy atau copy, maka hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini sama kayak list pada umumnya, teman-teman. Kayak list pada umumnya, cuma bedanya dia nggak ada markernya. Nah, tapi kelebihan daripada si list ini, kita bisa memberikan deskripsi terhadap list atau term yang kita miliki. Nah, di sini kita bisa pakai DD, teman-teman ya. Di sini misalkan DD, terus di sini misalkan tadi deskripsinya adalah black hot drink misalkan di sini. Gitu. Maka di sini hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, termasuk yang city ini ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pakai DD, lalu di sini teman-teman bisa misalkan di sini green uh, hot drink. Nah, gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau buat term atau list term dan setiap termnya itu punya description, teman-teman bisa pakai si description list ini. Cara bikinnya gini, yang pertama pakai DL. Di dalam DL-nya di sini ada DT atau descript term, lalu di sini ada DD gitu, describe, description ya teman-teman ya. Sini juga DD-nya bisa lebih dari satu ya teman-teman ya, kalau teman-teman lihat. Jadi seperti ini kalau kita tampilkan, atau buat DD-nya lebih dari satu gitu. Ini cara kita buat sebuah description list di dalam HTML. Oke, ini pendek materinya teman-teman. Jadi chapter summary daripada si apa namanya description list ini. Jadi di sini kita bisa menggunakan DL elemen untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan description list, lalu DT untuk description term, dan DD untuk term in description list ya teman-teman. Jadi di sini untuk mendeskripsikan setiap termnya kalau si DD gitu. Dan di sini udah ada latihannya, teman-teman. Kita coba jawab apa tag name yang benar untuk description list. Harusnya adalah DL ya, description list. Oke, jawabannya benar. Oke. Nah, jadi itu dia teman-teman jenis-jenis list yang ada di HTML. Jadi kalau kita balik lagi, ada unordered list, ada ordered list, dan yang terakhir ada yang namanya description list. Itu dia untuk materi list HTML. Kita akan lanjutkan materi pembelajaran berikutnya di video berikutnya.